Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Siapa yang memberkati? Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan kita kita bersyukur hari ini kita berkumpul dan meminta untuk mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara kegiatan ini dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tanggung Jawab Yayasan Pendidikan Islam Dr. Takim Cianjur, yang saya hormati komite, juga yang saya cintai anak-anak sekalian yang mewakili dari teman-teman yang lain. Terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, dan anak-anak sekalian. Kenapa tadi ada kata penyelarasan visi, misi, dan tujuan, ya? Karena sekarang ini kita memasuki kurikulum yang di dalamnya ada pendekatan pembelajaran mendalam, sehingga visi, misi, dan tujuan sekolah pun harus diselaraskan dengan pembelajaran mendalam tersebut, ya. Dimana di dalam pembelajaran mendalam tersebut ada 4 komponen, ya, yang harus diselaraskan ke dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Dimana yang pertama yaitu kerangka pembelajaran, kemudian yang kedua adalah pengalaman pembelajaran mendalam, yang ketiga adalah prinsip pembelajaran, yang keempat adalah 8 dimensi profil lulusan. Nah, itu yang harus masuk ke dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi komponen yang pertama, kerangka pembelajaran mendalam, itu ada 4 unsur, ya. Yang pertama yaitu praktik pedagogis. Di dalam visi, misi, dan tujuan ini berpusat pada peserta didik. Jadi bukan berpusat pada ibu bapak guru, misalkan yang hanya menyampaikan metode ceramah, tidak seperti itu, tetapi berpusat pada keaktifan peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah kemitraan pembelajaran, di mana di dalam pembelajaran itu adanya kolaborasi atau hubungan antara murid dengan guru, antara sekolah dengan orang tua atau guru dengan orang tua. Kemudian juga ada kolaborasi atau kemitraan dengan eksternal atau di luar, seperti misalkan kita bekerja sama dengan puskesmas dalam rangka pengecekan kesehatan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan digital, di mana di dalam proses pembelajaran itu kita harus menggunakan teknologi untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman, di mana pada saat ini adalah sudah memasuki abad 21, ya, sehingga nanti akan bermanfaat pemanfaatan digital ini untuk kolaborasi dan berinovasi, ya. Kemudian satu lagi adalah lingkungan pembelajaran. Artinya lingkungan pembelajaran ini ada yang mencakup fisik dan sosial, ya. Fisik di mana sarana dan prasarana itu disediakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian lingkungan belajar yang artinya sosial juga harus diperhatikan, bagaimana hubungan antara guru dengan guru, kemudian guru dengan peserta didik, kemudian sekolah dengan orang tua peserta didik, itu harus diperhatikan sehingga hubungan antara semuanya itu berjalan dengan sehat dan baik, sehingga nanti akan mendukung kepada hasil pembelajaran peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada siklus pengalaman pembelajaran mendalam, di mana di dalamnya adalah ada memahami. Jadi bukan lagi hanya sekedar tahu, ya, peserta didik itu dalam belajar, tapi harus betul-betul memahami, yaitu menyerap dan mengolah informasi, ya. Jadi harus bisa menyerap dan mengolah informasi. Kemudian yang ketiga adalah harus bisa mengaplikasikan dalam konteks nyata atau di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti ilmu yang sudah didapatkan akan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah merefleksi, artinya mengevaluasi proses dan hasil
hasil pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah prinsip pembelajaran. Ini seringkali kita bahas ya dari awal tahun pembelajaran. Itu pembelajaran harus mempunyai prinsip berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Yang keempatnya adalah di dalam visi misi dan tujuan ini juga harus termasuk di dalamnya 8 dimensi profil lulusan, sehingga nanti lulusan dari SMP ITER Datul Mutakin ini adalah mempunyai karakter-karakter yang ada di dalam profil lulusan ini. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kewargaan. Yang ketiga penalaran kritis. Yang keempat adalah kolaborasi, kreativitas, kemudian kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Kemudian kita ke visi ya. Tujuan utama kita adalah kita menyelaraskan visi, misi dan tujuan. Tapi sebelum kita tahu apa itu visi Rodatul Mutakin Cianjur, ya tentu kita harus tahu juga apa sih itu visi. Ya, visi itu adalah gambaran atau hal yang kita cita-citakan untuk masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, nah ini yang akan menumbuhkan inspirasi, semangat dan komitmen ke dalam diri masing-masing baik peserta didik maupun guru atau stakeholder yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana atau apa visi dari sekolah kita atau visi dari SMP ITER Datul Mutakin Cianjur, ya, yaitu mewujudkan peserta didik SMP ITER Datul Mutakin yang memahami Al-Quran, berilmu dan beramal soleh. Ya. Kemudian dari visi ini ada indikator, karena dari visi tadi ada 3 kata kunci, yaitu yang pertama memahami Al-Quran, kemudian yang kedua berilmu, dan yang ketiga adalah beramal soleh. Maka indikator yang pertama adalah memahami Al-Quran. Indikatornya seperti apa? Di dalamnya nanti peserta didik memiliki kemampuan dalam menghafal Al-Quran juz 30 dan ayat tambahan atau surat tambahan, ya. Kemudian memiliki kemampuan membaca dan menulis Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar. Dan yang ketiga adalah memahami kandungan Al-Quran. Nah, itu indikator dari kata kunci yang pertama. Kemudian indikator yang kedua atau berilmu, yaitu pertama memiliki, ya, jadi peserta didik memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan umum. Yang kedua juga pengetahuan agama, ya. Kemudian yang ketiganya mampu memanfaatkan teknologi abad 21, ya. Nah, ini jadi di indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga yaitu beramal soleh. Pertama, bertanggung jawab dalam pelaksanaan peribadahan dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian yang kedua, memiliki akhlakul karimah tentunya. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa cinta terhadap sesama, ya. Nah, ini akan dijabarkan nanti di dalam misi, ya, atau di dalam tahapan selanjutnya. Mari kita lihat apa misi dari sekolah kita, ya. Nah, terlebih dahulu apa sih itu misi? Jadi untuk mencapai visi, kemudian mencapai tujuan, tentu itu harus ada tahapan atau langkah atau strategi yang harus kita laksanakan. Nah, strateginya itu yaitu disebut dengan misi, ya. Bagaimana misi sekolah kita? Yang pertama tadi merujuk kepada indikator pertama, ya, melaksanakan kegiatan yang menghafal Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran tadi dengan kaidah yang baik dan benar, kemudian memahami Al-Quran. Bagaimana melaksanakannya? Yaitu dengan cara tadi, ya, melaksanakan kegiatan ini, kemudian dilanjutkan selanjutnya. Nah, di dalam misi yang berikutnya, ya, Ibu dan Bapak guru akan memadukan pembelajaran,
umum di kelas ya, itu dengan ayat Al-Quran, sehingga ada keterkaitan antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama yang notabene ya berkaitan dengan profil lulusan ini, berkaitan juga dengan dimensi dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ya, yang bermakna untuk mengembangkan kreativitas ya, potensi dan penalaran kritis. Jadi tadi sekali lagi peserta didik tidak hanya dengan pembelajaran berupa hafalan saja, hanya sekedar hafal, tetapi harus betul-betul bermakna, ya, memahami. Kemudian yang berikutnya adalah memfasilitasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu anak-anak sendiri sudah bisa merasakan ya, kegiatan kokurikuler itu seperti apa, misalkan dengan kegiatan literasi, kemudian kegiatan kesehatannya ada senam pagi dan sebagainya, kemudian ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Nah itu sudah kita rasakan bersama dan kita sudah melaksanakan. Kemudian ada juga ekstrakurikuler ya, seperti misalkan pramuka, PMR dan lain sebagainya, yang alhamdulillah di tahun ini kita juga sudah mengukir prestasi ya dari anak-anak sekalian. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang berbasis proyek tadi sudah, kemudian memfasilitasi sudah, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang bagaimana bermakna ya, berkolaborasi antar warga sekolah. Jadi tidak masing-masing, ada kerjasama antara warga sekolah. Di mana yang paling inti adalah bagaimana kolaborasi antara siswa dengan guru ya. Sehingga nanti pembelajaran akan betul-betul didapatkan dengan penuh makna sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah misinya pemanfaatan teknologi ya, teknologi digital dengan mengintegrasikan. Nah, sekarang mulai ada yang namanya KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Ini sudah mulai diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran sehingga nanti peserta didik akan lebih dapat berinovasi ya dalam penggunaan media digitalisasi ini. Kemudian ya, untuk misi berikutnya ya, tadi karena ada indikator ketiga ya, yaitu membudayakan hidup disiplin dan berakhlakul karimah tadi ya, supaya menjadi generasi atau peserta didik yang betul-betul berkarakter baik ya, berakhlak baik gitu ya, dengan melaksanakan pembiasaan ya, kemudian melaksanakan kegiatan peribadahan secara bersama-sama seperti yang sudah kita laksanakan bersama, sholat duha bersama-sama, kemudian sholat duha berjamaah, bahkan hafalan Al-Quran pun bersama-sama ya, itu kita sudah jalankan bersama. Kemudian melatih kegiatan berbagi ya, dengan mencintai sesama manusia, berbagi seperti halnya di Jumat berbagi ya, dengan membagikan nasi kotak kepada orang-orang di sekitar kita yang kurang beruntung. Kemudian di hari besar Islam misalkan kita memberikan sembako ya, itu adalah salah satu misi kita ya, dalam melatih peserta didik untuk mempunyai empati ya, terhadap lingkungan sekitar atau mencintai sesama manusia. Dilanjutkan juga. Nah, setelah misi ini kita jalankan, tentu ada harapan ya dari kita. Semoga harapan kita peserta didik kita itu mencapai tujuan. Apa itu tujuan? Hasil yang ingin kita capai atau hasil yang ingin kita raih bersama. Nah, karena berprinsip kepada SMART ya, jadi ada prinsip dalam tujuan sekolah ini merujuk kepada SMART. Apa itu SMART? SMART itu sebetulnya kependekan ya. Dari yang pertama adalah tujuan itu harus spesifik, harus jelas gitu ya. Apa sih tujuan dari sekolah ini? Mau diapakan peserta didik ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah measurable atau terukur.
harus terukur. Nanti kita bisa lihat seperti apa yang artinya spesifik, kemudian measurable, dan selanjutnya yaitu achievable, dapat dicapai. Ya, kalau kita membuat tujuan tapi kira-kira tidak dapat dicapai, itu kira-kira bagaimana? Ya, jadi tidak akan tercapai itu artinya mustahil. Jadi kita membuat tujuan itu harus yang betul-betul bisa dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang keempat adalah relevan. Relevan itu artinya nyambung atau sesuai dengan visi tadi, ya, dan nyambung juga dengan misi yang kita jalankan, ya. Kemudian yang keempat adalah yang kelima, ya, adalah time bound. Time bound ini adalah waktunya itu ada batasnya, itu sampai kapan anak ini mampu untuk melakukan kegiatan apa misalkan, gitu ya. Jadi artinya jangan tidak jelas tanpa ada waktu, gitu. Mari kita lihat saja seperti apa tujuan dari sekolah kita, di mana yang 5 aspek ini adalah terpenuhi, ya. Nah, tujuan yang pertama, karena tadi ada 3 indikator, ya, maka kita buat tujuannya juga 3. Dalam waktu 1 tahun, 90% peserta didik mampu menunjukkan pemahaman Al-Quran melalui kegiatan-kegiatan yang tadi, ya, menghafal, membaca, kemudian mengkaji, gitu ya. Kemudian diukur melalui penilaian kemampuan menghafal, membaca, dan mengkaji. Nah, di mana letak SMART-nya? Nah, dalam waktu 1 tahun, nah itu berarti sudah menunjukkan adanya time bound, ya. Jadi waktunya sudah jelas, 1 tahun itu peserta didik harus sudah mampu, ya, untuk memahami, membaca Al-Quran dengan baik, kemudian memahami, menghafal, membaca dengan baik, kemudian memahami kandungan Al-Quran. Jadi dalam waktu 1 tahun 90% target kita, ya, itu artinya measurable, dapat diukur 90%, gitu ya, kita targetkan. Kemudian yang lainnya adalah menunjukkan pemahaman dan lain sebagainya, itu artinya bisa dicapai oleh kita, oleh peserta didik kita. Terbukti bahwa hafalan juz 30 sudah tercapai, ya, pada saat kelas 9 atau paling cepat itu 1 tahun, ya, atau di kelas 7 sudah ada yang mulai hafal, kemudian sudah mulai memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, dalam waktu 1 tahun juga 90% peserta didik mampu menunjukkan sikap beramal soleh, ya. Sikap beramal soleh yang ditunjukkan tadi dengan kegiatan-kegiatan empati atau peduli terhadap sesama, ya. Kemudian melakukan hal-hal yang mengajarkan nilai-nilai tersebut oleh ajaran agama Islam. Makanya tadi diawali dengan bagaimana kita memahami Al-Quran sehingga kandungan Al-Quran itu dapat dijalankan oleh kita sebagai suatu amal soleh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam waktu 6 bulan. Nah, ini karena memang penyesuaian dengan perkembangan zaman, ya. Kemudian kebetulan sekarang ada di dalam kurikulum itu ada KKA, coding dan kecerdasan artifisial, maka harapan atau tujuannya dalam waktu 6 bulan 80%, ya, 80% peserta didik mampu meningkatkan kompetensi dalam hal digitalisasi. Ini kaitannya tentu dengan inovasi, ya. Nah, di sini, ya, yang saya sampaikan ini sangat erat kaitannya dengan dimensi 8 profil lulusan, ya, dimana di dalamnya ini bisa berkolaborasi, kemudian ada juga kemandirian, apalagi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu adalah nomor 1, ya. Kemudian dimensi-dimensi yang lainnya insya Allah sudah termasuk ke dalam visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Penyelarasan visi, misi, dan tujuan dengan pembelajaran mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin
memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya merupakan bagian dari pengurus komite SMP Rodatul Mutakin. Alhamdulillah, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah terkait visi, misi, dan tujuan dari SMP Rodatul Mutakin, saya sebagai perwakilan dari komite merasa terpuaskan apabila visi, misi, dan tujuan dari SMP ini memang tercapai, karena dari struktur atau bunyi dari visi misi itu sendiri tadi, kalau tidak salah saya menyimak bahwa SMP Rodatul Mutakin itu memiliki visi terwujudnya peserta didik SMP Rodatul Mutakin yang memahami Al-Quran, yang berilmu dan beramal soleh, dengan indikator yang luar biasa. Memahami Al-Quran dengan membaca, menulis dengan kaidah yang benar, kemudian memahami dengan mengkaji Al-Quran itu sendiri, berilmu dengan konteks berilmunya sendiri. Menurut saya ini mampu masuk ke dalam semua lini, baik lini kurikulum terdahulu, kurikulum merdeka, maupun lini kurikulum sekarang, ya, kurikulum pembelajaran dalam atau learning. Jadi itu mencakup keseluruhan dengan indikator berilmunya itu, jadi bisa menyelaraskan pembelajaran yang sekarang dengan kurikulum yang terbaru. Kemudian beramal solehnya pun itu sudah menjadi harapan dari orang tua bahwa ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah agar anaknya itu bisa berilmu dan beramal soleh dan berkarakter, bermoral. Harapan dari orang tua. Ya, mungkin di sini saya mewakili komite juga sudah merasa tenang dengan visi yang disuguhkan oleh SMP Rodatul Mutakin. Tetapi apabila visi dan misi ini tercapai, kalau misalkan visi misi ini tidak tercapai, berarti tujuannya juga tidak tercapai. Jadi mungkin kedepannya saya perwakilan dari komite ingin sedikit menambahkan ya, bahwa visi misi ini harus disosialisasikan, jangan hanya untuk guru dan warga sekolah, tetapi orang tua pun harus tahu tentang visi dari SMP Rodatul Mutakin ini. Khususnya ini misalkan dalam PPDB ya. Dalam PPDB ketika orang tua datang mendaftarkan ke sekolah, jangan langsung disodorkan formulir, tapi ditanya dulu, ibu maaf kepentingan apa? Oh, saya ingin mendaftar. Memang ibu mengharapkan sekolah yang seperti apa untuk anak ibu? Ada komunikasi. Dari situ kita secara tidak langsung memaparkan, oh betul ibu, di sini itu sekolah kita memiliki visi begini. Itu kan secara tidak langsung kita sekolah memberikan informasi, mensosialisasikan visi, kemudian membuka mindset orang tua. Oh iya ya, ternyata visinya di sekolah SMP Rodatul Mutakin itu seperti ini, sesuai dengan harapan kita. Kalau memang itu bisa terwujud. Tadi kan memang prinsipnya sesuai SMART itu ya. Jadi ada timeline-nya, ada waktunya. Jadi memang sebetulnya visi misi itu tidak seumur hidup, tapi ada waktunya, entah itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Mungkin itu sedikit testimoni yang dapat saya sampaikan mewakili Bapak Ketua Komite. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan menanggapi bahwa visi misi di SMP Rodatul Mutakin, saya selaku orang tua, mungkin anak saya sekarang kelas 9 ya, jadi di 2 tahun sebelumnya sudah bisa merasakan bahwa visi dan misi tersebut
bisa dan sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun di visi dan misi selanjutnya mudah-mudahan tetap konsisten dan makin berkembang ya untuk pelaksanaan visi misi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di SMP ini. Semoga apa yang sudah disampaikan kepada anak didik kita, kepada anak didik, kepada anak saya khususnya, menjadi satu amalan yang bisa diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapannya semoga SMP IT Rodoul Muttaqin makin sukses dan makin berkembang dalam segala hal, dan harapan kita semua SMP IT Rodoul Muttaqin mampu mencetak generasi-generasi yang berintegrasi secara global, mencetak generasi Qur'ani dan juga berakhlakul karimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang memang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, saya di sini mewakili rekan-rekan yang lain pada dasarnya memberikan applause kepada seluruhnya, terutama Ibu dalam penyusunan visi-misi ini, dan kami rasa pun sebagai guru ataupun sebagai staf yang ada di SMP Rodoul Muttaqin ini sudah merasa selaras dengan apa yang terjadi ataupun dengan apa sesuai kondisi dan lingkungan kita yang ada di sini. Insya Allah dari apa yang sudah direncanakan visi misi dan tujuan ini, apabila dilihat dari hasil paparan, insya Allah dalam waktu 1 tahun kita optimis bisa mencapai segala bentuk tujuan tersebut. Akan tetapi tetap tidak bisa kita laksanakan oleh perorangan, tetapi tetap harus dilaksanakan oleh kita semua, entah itu kerjasama mulai dari atas hingga ke bawahnya. Intinya segala bentuk tujuan ataupun visi misi ini merupakan tanggung jawab bersama kita selaku guru ataupun selaku murid dan lain sebagainya. Pada intinya kami mendukung penuh dari apa yang sudah dipaparkan mengenai visi misi beserta tujuan-tujuan yang akan kita capai bersama. Dengan mengucap Bismillah, insya Allah segala sesuatunya bisa berjalan lancar ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Muhammad Reza dari kelas 91 sebagai ketua ikram atau yang mewakili siswa. Saya akan berpendapat tentang penyelarasan tentang visi dan misi sekolah SMP Rodoul Muttaqin. Sejak visi misi sekolah dijelaskan dan dijelaskan, saya merasa lebih termotivasi untuk belajar. Sekarang saya paham apa itu kami di sini, dan itu membuat kegiatan di sekolah terasa berarti. Saya merasa bangga menjadi bagian dari sekolah ini, karena misinya membuat kami semua siswa, guru, dan orang tua merasa satu tujuan. Kami jadi lebih semangat kerjasama untuk mencapai impian bersama. Setelah dijelaskan dan semua kegiatan sekolah disesuaikan, saya menjadi mengerti bagaimana itu menjadi yang lebih baik, terutama dalam mengembangkan karakter. Dan saya suka dengan cara sekolah melibatkan kami sebagai siswa dalam penyelarasan ini. Saya merasa suara kami didengar, dan itu membuat saya merasa memiliki sekolah ini bukan hanya sekedar untuk tempat belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Eja dari kelas 91 yang sudah menyampaikan teks. diatur dalam pembelajaran. Kemudian mengidentifikasi
kaitan PPB dengan pengetahuan nilai dan karakter, itu tujuannya. Kemudian dilanjut sebagai kenapa ini penting, karena sebelum kita mendapatkan hasil yang kita harapkan, kemudian action yang kita lakukan, maka pola pikir ini harus kita matangkan dulu gitu ya. Bagi yang masih PPT, kita jadikan dulu PPB begitu ya kira-kira. Kemudian kita mungkin sejenak merefleksi ya, merefleksi awal bagaimana profil pola pikir dari sekolah atau kelas yang kita pimpin.